Seorang laki-laki dan perempuan yang sedang mengantarkan anaknya bersekolah. Kisah bermula di tahun 2016. Sebut saja dia Ki Hong, aki-aki yang tukang bohong, dan perempuan itu yaitu Sung Min. Ketemu langsung main. Nanti bakal dijelasin kenapa gua ngasih sebutan seperti itu, karena pada film kali ini kita akan menceritakan tentang perselingkuhan yang terjadi di tengah keramaian. Si Ki Hong ini pergi mengantarkan sekolah anaknya. Anaknya bersekolah di salah satu sekolah terfavorit pada masa itu. Di situ juga terdapat wanita cantik bernama Sung Min yang juga mengantarkan anaknya bersekolah. Bedanya, anak Sung Min ini memiliki kekurangan. Sekolah tersebut kebetulan mengadakan event berkemah. Event berkemah itu terjadi di sebuah hutan. Dia tidak setuju karena anaknya ini memiliki kekurangan. Jadi dia takut ketika nanti berkemah itu ada yang tersesat, tertinggal, dan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Melihat sedikit perdebatan seperti itu, lalu Ki Hong menghampiri Sung Min dan bertanya. Singkat cerita, Ki Hong dan Sang Min pun melobi anaknya agar mereka ikut. Dan gurunya pun akhirnya berubah pikiran dan dia mengizinkan kedua anak tersebut ikut ke perkemahan. Sang Min pun khawatir dengan kondisi anaknya yang seperti itu kalau ikut kemah. Yah, namanya juga ibu-ibu. Sifat perhatian, kasih sayangnya pun jauh lebih besar. Jadi di sini dia terlihat kebingungan. Namun, sinyal tersebut pun ditangkap oleh si aki-aki tukang bohong. Dia mengajak Sang Min untuk menyusul ke tempat kemahnya. Di dalam mobil, Ki Hong bercerita banyak. Dia bercerita tentang keluarga, dia bercerita tentang pekerjaan dan lain sebagainya, dan melobi-lobi Sang Min. Namun, di seperempat perjalanan terjadilah hujan salju. Asikan ngobrol, akhirnya mereka pun tersadar kalau hujan itu semakin besar, semakin lebat. Jadi salju yang dihasilkan pun semakin tebal, sehingga memaksa mereka untuk berhenti di suatu tempat. Di sini, Ki Hong melihat sebuah hotel. Lalu Ki Hong bertanya kepada Sang Min, gimana kalau ke hotel aja? Dan Sang Min pun mengiyakan. Bisa banget itu aki-aki. Karena di sini Ki Hong merasa kedinginan di dalam hotel dan dia pun keluar. Dan kebetulan waktu dia keluar dia melihat Sang Min. Lalu keluarlah niat akal bulus dari laki-laki. Akhirnya Ki Hong mengajak Sang Min untuk berjalan-jalan di sekitar hotel tersebut. Dan di dalam perjalanan dia melihat sebuah gubuk. Lalu mereka berdua masuk ke dalam gubuk. Dan di sini kalian tahulah kalau laki-laki dan perempuan berada di suatu tempat tanpa berpikir panjang, akhirnya Sang Min pun bercocok tanam. Dia pun mencangkul benih-benih di tengah kedinginan. Oke, lalu di sini kita skip saja. Scene berlanjut di sekolah kembali. Mereka ingin menjemput anaknya masing-masing. Namun, di sini Sang Min kaget. Ternyata Ki Hong tidak datang. Tetapi malah istrinya yang datang. Jadi anak Ki Hong dijemput sama istrinya. Nah kan lo, gak nanya-nanya dulu sih. Dengan muka yang sedikit kesal, akhirnya Sang Min menghubungi Ki Hong dan bertanya, kenapa kamu bohong? Dengan penuh kecewa, akhirnya Sang Min pun putus kontak dan tidak menghubungi Ki Hong kembali selama 8 bulan. 8 bulan berlalu, Sang Min adalah seorang desainer yang terkenal, yang punya banyak jobs, punya banyak uang dan punya segalanya. Di sini Sang Min merencanakan sesuatu tentang pekerjaannya. Jadi di sini dia mendapatkan job. Di sini
Sang Min mendapatkan job untuk ke rumah seseorang, dan betapa kagetnya ketika di rumah seseorang tersebut dia menemukan sang laki-laki, dan dia menemukan sang aki-aki tukang bohong itu kembali. Setelah say hello, Sang Min pun akhirnya mau berbicara lagi kepada si Ki Hong. Karena lama mereka tidak berjumpa dan akhirnya mereka pun ngobrol secara asik. Bagaimana kabarnya? Sedang sibuk apa? Ya seperti itulah basa-basi orang zaman dahulu. Pada malam harinya, Sang Min pun mengadakan rapat dan semua krunya datang. Namun, di tengah rapat, dia terkaget-kaget dan terheran-heran. Ada swiper datang. Swiper jangan mencuri. Ternyata sosok swiper ini adalah sang aki-aki tukang bohong, yaitu Ki Hong. Ki Hong datang ke tempat rapatnya Sang Min. Bukan direncanakan, tetapi ini secara kebetulan karena Ki Hong juga ingin mengadakan rapat di tempat yang sama. Dan di sini kembali lagi si Ki Hong pun merencanakan aksinya, dan dia akhirnya dapatlah bercocok tanam kembali. Dia menyangkul ladang yang sudah tidak lama ada penghuninya. Semakin asik mereka mencangkul dan semakin asik gua nontonnya. Semakin asik mereka mencangkul sampai lupa scene sudah berganti dong. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan mobil masing-masing dan keluarga masing-masing. Keesokan harinya, ternyata si aki-aki tukang bohong ini menunggu si Sang Min dan berencana untuk mengantarkan si Sang Min ke tempat kerjanya. Namun, di sini si Sang Min pun ternyata punya rencana lain. Dia hari ini tidak bekerja, tetapi dia ingin bertemu kepada investor yang lebih besar yang ingin menanamkan modal di perusahaannya dia. Ki Hong pun punya banyak akal, 1001 akal dia kerahkan. Dia mengikuti Sang Min sampai naik kereta. Niat banget ya. Dan sesampainya si Sang Min di tempat duduk, dia pun kaget. Ternyata ada si Ki Hong yang berada di sebelahnya. Pada malam harinya, Sang Min pun tiba-tiba kangen kepada si aki-aki tukang bohong, si Ki Hong. Dan Sang Min pun mencoba menelpon Ki Hong, tetapi berkali-kali Ki Hong tidak mengangkatnya. Di benak Sang Min timbul rasa curiga. Sang Min, kenapa laki-laki ini tidak mau angkat telepon? Ternyata setibanya di rumah, Ki Hong melihat istrinya sedang sakit dan tergeletak di kamar mandi sebelah bathtub. 너무 어려서 시집 갔어. 어차피 못 올 거라고 생각했는데. Dan scene pun berlanjut ketika Sang Min dan Ki Hong di dalam sebuah mobil. Di sini, Sang Min mengajak Ki Hong untuk bercocok tanam kembali karena sudah gatel dan sudah lama tidak ada yang mencangkulnya. Bukan bercocok tanam yang didapat, melainkan penolakan. Sang Min pun akhirnya kecewa kepada Ki Hong dan meminta Ki Hong untuk memutusinya. Hubungan mereka pun akhirnya putus dan kandas. Hari-hari pun berlanjut dan seperti biasa, Sang Min pun menghantarkan anaknya ke sekolah. Di sana dia bertemu dengan Ki Hong dan Ki Hong melihat Sang Min jauh lebih cantik. Sang Min pun kali ini lagi dalam masalah. Di sana ternyata anaknya hilang. Dia menelpon kepada Ki Hong untuk membantunya mencari anaknya yang mempunyai kekurangan itu. Dalam perjalanan mencari anaknya, Sang Min pun bercerita kepada Ki Hong bahwa
Sang anak memiliki keterbelakangan mental dan berhalusinasi di suatu tempat, di mana tempat itu adalah sungai. Jadi, sang anak pernah punya trauma antara Sang Min dan suaminya. Setelah menemukan anaknya di sungai, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dan hubungan pun mulai membaik. 수업 비 맞잖아. 집에 가자. Dikarenakan ajakan Ki Hong untuk berbalikan tidak direspon oleh Sang Min, akhirnya Ki Hong pun menyusul Sang Min ke tempat kerjanya. Di sana dia memberitahukan kepada asisten Sang Min bahwa ditunggu oleh Ki Hong. Memang menunggu itu hal yang lelah. Di tengah dia sedang menunggu, berbunyilah telepon. Itu telepon dari istrinya Ki Hong untuk mengajaknya bertemu. Namun, setibanya di rumah, dia disambut oleh anak gadis yang sangat lucu dan cantik. Inilah dia, anak dari Ki Hong. 얼마나 외로웠을까. Seketika dia pun tersadar, hati kecilnya pun terketuk. 1 tahun kemudian pun berlanjut. Di sana, Sang Min dan Ki Hong pun tidak pernah bertemu sama sekali. Kemudian, scene ini menceritakan Sang Min telah berpisah dengan suaminya. Hatinya sangat hancur karena di dalam mobil dia memikirkan kalau hubungannya itu kandas karena perselingkuhan antara Ki Hong. Tetapi ketika dia melihat Ki Hong, ternyata Ki Hong di sana sudah mempunyai kehidupan yang baru. Ternyata Ki Hong memilih sang istri tercintanya. Sang Min pun menyesal, dia hanya bisa meratapi nasibnya. Sementara itu, hak asuh anak jatuh pada sang suami, sehingga Sang Min pun ditinggal sendiri. Itulah akibat dari perselingkuhan, hidup menyendiri, ending yang sangat menyedihkan.